Mangkrak yang ada kedongkrak, saya kira seperti itu ya. Jadi yang bilang mangkrak itu kan orang yang nggak tahu, yang nggak pernah lihat gitu ya. Kami di IKN baru saja menyelesaikan dan bahkan sudah memulai pekerjaan kurang lebih hampir 4 triliun ya. Dan kalau bilang mangkrak itu makanya ayolah datang kemari, lihat-lihat, bikin status, apakah sesuai yang diomongkan apa yang ada. Kira-kira mau jawab seperti itu, karena ini kalau dijawab terus nggak ada habisnya. Baik, kita konfirmasi langsung ke Pak Alimudin. Pak Alimudin, kritik soal mandeknya pembangunan IKN, terus soal isu sosial mulai muncul terkait prostitusi, tanggapan Bapak? Ya, kalau judulnya IKN mangkrak, yang ada kedongkrak, saya kira seperti itu ya. Jadi yang bilang mangkrak itu kan orang yang nggak tahu, yang nggak pernah lihat gitu ya. Kami di IKN baru saja menyelesaikan dan bahkan sudah memulai pekerjaan kurang lebih hampir 4 triliun ya. Dan sedang bekerja dan dalam beberapa saat kemudian ke depan ini akan dilelang lagi untuk pembangunan yudikatif dan legislatif gitu ya, sehingga apa yang diceritakan menjadi ekosistem pemerintahan di 2028 itu bisa tercapai. Di samping tentu investasi-investasi yang lain juga sedang berproses semua, termasuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Jadi kalau bilang mangkrak itu makanya ayolah datang kemari, lihat-lihat, bikin status, apakah sesuai yang diomongkan apa yang ada. Kira-kira mau jawab seperti itu, karena ini kalau dijawab terus nggak ada habisnya. Pak Ya, Ali, kemudian, Pak ya. Ali, mungkin bukan mangkrak tapi agak melambat. Ini kan memasuki tahapan pertama dan tahapan berikutnya kan sangat berbeda. Tahapan pertama memang dikebut untuk menyiapkan sarana prasarana dasar, jalan, perkantoran dan lain-lain. Sekarang kan berpindah fokus pembangunan itu. Di samping tentu kita sadar bahwa bukan persoalan pembangunan infrastruktur saja, tetapi kita mulai dengan pembangunan manusia juga gitu. Nah, soal isu prostitusi itu katanya sudah ditertibkan, kata Pak Bas ada 8 warung, 64 PSK yang ditertibkan. Iya, sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan baik dari kepolisian, Satpol PP, besok kami akan memanggil para pengusaha hotel, kemudian guest house, kos-kosan dan lain-lain, itu kita berikan arahan, berikan pemahaman, dan kita juga panggilkan majelis ulama ya, untuk memberikan kontribusi kerohanian kepada mereka. Dan ini kan menjadi selalu besar karena ini IKN gitu. Cobalah kalau umpamanya terjadi di tempat lain mungkin tidak sebombastis ini. Tetapi itu bagian juga bagi pembelajaran bagi kami yang ada di IKN untuk ke depan, karena ini IKN ini adalah Indonesia X di masa yang akan datang. X-nya itu adalah eksperimen ya dalam tata kelola pemerintahan dan lain-lain. Memang seyogyanya sejak saat ini kita lakukan mitigasi yang positif sehingga ke depan tidak semakin marak. Walaupun kita tahu bahwa prostitusi hari ini bukan prostitusi lokalisasi seperti masa-masa yang lalu gitu ya, dengan dunia maya, online dan lain-lain. Jadi perlu treatment khusus juga nanti dalam menghambat proses-proses yang seperti ini. Nah, soal perencanaan sosialnya seperti apa, Pak? Ya, ya seperti saya sampaikan tadi itu ada guru saya di sebelah kirinya Mbak itu, jadi saya nggak terlalu ini gitu ya. Jadi kita tentu pelibatan masyarakat lokal ya, kita siapkan mereka, karena kita tahu bahwa beberapa waktu ke depan mereka ini akan menjadi warga ibu kota negara gitu ya. Kita siapkan itu. Mungkin prostitusi salah satu penyebabnya adalah pendidikan, kemudian juga ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini kita akan mitigasi melalui pendidikan anak usia dini dan selanjutnya. Menurut informasi yang beredar bahwa memang mereka yang berpraktek di IKN ini adalah orang-orang yang berasal dari luar pendatang. Iya, ya, betul, pendatang. Pak Alimudin, itu kan edukasi untuk pelaku prostitusinya. Tetapi bagi konsumennya seperti para pegawai di IKN, para pekerja yang puluhan ribu, apa yang dilakukan oleh yang berwenang di sana dalam teknologi perencanaan sosial itu
itu belum terungkap tuh. Misalnya tadi Pak Alimuddin mengatakan kita berikan edukasi agama. Nah, seperti apa yang mampu merubah mindset pegawai di sana sehingga tidak kemudian berlangganan prostitusi begitu loh. Jadi yang utuh penjelasannya yang kemudian membuat kita bisa mengkritik dan memahaminya. Kemudian konsep mangkrak itu bukan dalam narasi standar normatif biasa begitu, tapi terminologi mangkrak itu pernah terjadi ketika itu muncul ketika anggaran IKN itu diblokir. Jadi narasi mangkrak itu muncul. Jadi jangan salahkan juga ketika publik mengatakan mangkrak karena pemblokiran anggaran itu. Tapi kan kemudian dibuka kembali gitu. Jadi terminologi mangkrak itu adalah bahasa kritik sebetulnya terhadap pembangunan IKN. Dan kalau nggak dikritik mungkin pembangunan IKN tidak secepat ini. Meskipun kita masih cukup ragu karena biaya pembangunan IKN itu kan hampir 500 triliun lebih, tapi anggaran yang didapat dari swasta sangat kecil, jauh dari target apa yang dikomunikasikan oleh otorita begitu. Saya kira itu ya. Baik. Yang pertama saya agak risih kalau tadi pertanyaannya pegawai gitu ya. Jadi saya juga perlu penjelasan juga barangkali ini bahwa kami memang pegawai itu memang sudah tinggal di sini Bapak dari sejak 1 Maret untuk sekitar kurang lebih 300-400 orang ya. Kemudian baru beberapa minggu yang lalu baru kita ketambahan dengan CPNS yang baru yang bekerja di IKN. Tentu sama dengan hal-hal yang lain ya yang mengikat tentang aparatur sipil negara, tentu ketentuan-ketentuan itu sudah diatur, jadi sudah diatur secara rigid. Dan kalau menurut saya, karena saya juga asli orang di sini gitu ya, rasa-rasanya ini paku itu Pak terlalu kecil, sangat-sangat kecil gitu ya, sehingga kalau pegawai ingin melakukan hal-hal seperti itu saya pikir tidak terlalu masuk akal lah gitu ya, walaupun kapan saja orang bisa berbuat sesuatu yang tidak baik juga gitu ya. Nah, selanjutnya memang betul bahwa di awal-awal tahun memang kita tahu semua, saya ingin menyampaikan informasi bahwa salah satu yang paling cepat dibuka blokirnya adalah blokir anggaran adalah ibu kota IKN atau ibu kota Nusantara, sehingga yang saya sampaikan tadi bahwa kita sedang berproses mulai hari ini, mulai beberapa hari yang lalu gitu ya. Sudah bahkan pembangunan sekarang Pak itu sudah tidak ada juga yang sekarang keluar dari kawasan KIPP. Misalkan bagaimana kami melakukan mulai penataan wilayah yang kita tahu bahwa IKN itu bukan wilayah yang kosong melompok gitu kemudian kita datang, tidak. Di situ ada ekosistem, di situ ada masyarakat lokal, di situ ada masyarakat transmigrasi dan lain-lain, sehingga ekosistemnya, pluralistiknya juga sudah memang ada sejak awal. Pak Alimuddin, itu ada data yang diungkap oleh BBC ketika itu mereka mewawancari masyarakat di sekitar IKN. Lalu mereka dari masyarakat ini, masyarakat adat ya dan komunitas di sana dan masyarakat yang dekat dengan wilayah IKN itu mengatakan bahwa kami terusir dari akar budaya kami dan dari entitas kami dan seterusnya. Jadi perasaan terusir dari sejumlah entitas di sekitar IKN itu masih ada sampai hari ini. Nah, itu perencanaan sosial apa yang sudah dilakukan untuk kemudian mendekati mereka dan ya semacam melakukan aksi-aksi sosial khusus karena mereka merasa masih sakit ketika mereka terusir dari tanahnya sendiri dan seterusnya. Itu sampai BBC yang mengungkapkan itu beberapa bulan lalu ya. Betul Pak, saya ingin jawab itu Pak ya. Sebenarnya saya tidak mau menjawab secara langsung pertanyaan Bapak tadi, tapi saya ingin menjelaskan yang masuk di BBC itu kata terusir. Saya sebagai deputi di sini, kalau ada masyarakat yang terusir, tolong tunjukin siapa yang terusir. Apalagi kalau bawa adat gitu ya. Tunjukin satu aja. Saya mau ceritakan ketika orang itu ngomong di BBC, kemudian saya tanyakan, yang mana kau terusir? Pak Alimuddin, itu cerita orang terusir itu terlalu banyak sampai orang bisa datang saya perempuan siapa itu dari suku baik itu segala macam itu. Dan pemerintah sendiri yang bilang loh bahwa satu, mereka Jokowi memberikan hak sampai 190 tahun.
Sementara rakyat hanya diberi pinjaman yang terusir tadi. Ini beritanya dari pemerintah, ya. Dari pemerintah itu rakyat yang terusir tadi diberi tempat pinjaman hanya 10 tahun. Jadi di sini kan juga ada sesuatu yang aneh gitu loh. Oke, Pak Edi tahan dulu. Investor dikasih 190 tahun, rakyatnya diusir, dipinjemin 10 tahun. Setelah itu nggak tahu nasibnya kemana. Oke, Pak Edi tahan dulu, kita dengar penjelasan Pak Alimuddin. Ya, dengerin dulu biar jelas. Bapak semakin lama semakin nggak jelas nanti beritanya. Yang Dahlia itu begitu menyampaikan di BBC, saya sebagai orang di sini saya panggil, di mana kau terusir? Enggak Pak, saya diwawancarai sama wartawan dari luar negeri, saya nggak tahu, saya pakai bahasa Indonesia tiba-tiba muncul demikian. Lalu saya panggil wartawan Indonesia, coba kamu ceritakan yang sebenarnya. Nah, case itu Pak, Ibu Dahlia ini punya lahan. Kemudian sebelum IKN dibangun, dia pindah tangankan. Padahal pemerintah sudah mengatur dengan land freezing untuk menjaga warga lokal ini agar tidak menjual lahannya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu dia menyampaikan informasi, beliau bilang ke saya, Pak, saya selalu hadir di antara mereka kalau umpamanya ada yang dirugikan. Ternyata mereka ini lagi juga berproses dengan pihak lain, seperti itu. Saya katakan, di mana tunjukin saya, apalagi kalau bawa nama adat terusir itu mana gitu ya. Pak Edi, Pak sosiolog kita, kami sedang merumuskan bagaimana masyarakat lokal ini tetap bertahan, termasuk komunitasnya yang ada, tidak ada yang kita usir. Bahkan kami sedang bagaimana mereka akan hidup kembali dengan local wisdomnya. Kami buatkan semacam living museum buat warga kita gitu ya. Karena di sini itu bukan sekedar orang Dayak saja Pak. Di sini ada orang Pasir, ada orang Kutai, ada orang Banjar dan lain-lain. Jadi kalau berita warga lokal terusir tuh yang mana dulu, bahwa ada masyarakat asli yang lahannya digunakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada, itu tidak ada yang kita rugikan. Dan hari ini sampai dengan hari ini Pak, saya sebagai deputi sosial tidak ada yang kita gusur dalam rangka pembangunan kecuali satu tempat yang mengatasnamakan sebuah pesantren, dan itu kita lakukan negosiasi sampai dengan 8 bulan. Jadi begitu, kalau pejabat ngomong begitu, saya maklum. Memang tugasnya seperti itu. Oke, tapi gini, sebentar. Kamera bisa nggak kesini sebentar? Kamera. Baik. Pak, mohon maaf itu media lain. Kita akan bahas interupsi usai jeda. Baik, Pak Edi tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.